Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Albekti Fitriawan dengan NIM 2105216180878, offering 12AA2, program studi S1 Pendidikan dan Bangunan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu menganalisis tekuk kolom. Di dalam materi ini, kita disuruh mencari studi mandiri dari berbagai referensi online maupun cetak, dan nantinya materi tersebut kita tulis secara mandiri. Dalam materi tersebut meliputi yang pertama ada penyebab tekuk pada kolom, yang kedua tekuk elastis versus tekuk inelastis, yang ketiga ada beban kritis pada kolom, yang keempat panjang tekuk kolom dengan variasi tumpuan, dan yang kelima ada contoh perhitungan. Untuk yang pertama yaitu saya akan membahas teori yang ada pada tekuk kolom. Untuk yang pertama yaitu teori tekuk. Tekuk merupakan batang dengan beban konsentrasi yang semula lurus dan semua seratnya tetap elastis hingga terjadi tekuk dan akan mengalami lengkungan yang kecil. Dengan rumus sigma ER sama dengan P per A. Sehingga Pi pangkat 2 ET per dalam kurung KL per R pangkat 2. P per A sama dengan tegangan rata-rata pada penampang. ET merupakan modulus tangan pada P per A. KL per R sama dengan angka kelangsingan efektif ujung sendi ekivalen. Berikut gambar positif dan negatif pada tekuk. Dan ini merupakan grafik hubungan AR dengan deformasi. Jadi tekuk bisa dibilang sebagai proses gagalnya suatu struktur untuk mempertahankan bentuk asli, sehingga mengalami perubahan bentuk untuk menemukan kasim bangun baru. Yang kedua, saya akan membahas teori kolom. Kolom dapat diartikan sebagai bagian struktur batang tekan yang berfungsi untuk menahan balok rangka atap, elemen struktur bagian atas yang kemudian disalurkan ke struktur bawah. Di dalam kolom mempunyai dua kategori, yaitu kolom panjang, yang merupakan kolom yang kegagalannya ditentukan tekuk, dan yang kedua ada kolom pendek, kolom yang memiliki perbandingan dengan panjang dan dimensi penampang relatif kecil. Selanjutnya hubungan antara panjang kolom dengan beban tekuk. Kolom mengalami kegagalan pada kolom pendek adalah kehancuran materiali, sedangkan pada kolom panjang adalah dikarenakan terjadi tekuk. Kolom yang semakin panjang, maka kapasitas pikulnya semakin kecil. Berikut merupakan contoh gambar kolom. Di sini merupakan hancurnya material yang ada di garis atas ini, dan garis lengkung merupakan kegagalan tekuk. Dan ini beban maksimal di dalam kegagalan tekuk. Selanjutnya yaitu materi yang pertama, penyebab tekuk pada kolom. Dapat terjadinya tekuk pada kolom disebabkan dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, tumpuan yang digunakan tidak sesuai. Yang kedua, struktur mengalami ketidakstabilan yang menyebabkan kegagalan. Yang ketiga, kekakuan elemen struktur mempunyai kelemahan, yaitu elemen yang kekakuannya kecil lebih mudah mengalami tekuk. Yang keempat, kolom yang mempunyai dimensi relatif kecil. Dan yang terakhir, penyebab terjadinya tekuk pada kolom yaitu kolom memiliki bebanan yang diterima terlalu berlebihan atau terlalu besar. Untuk selanjutnya yaitu membahas tentang tekuk elastis versus tekuk inelastis. Tekuk elastis merupakan kondisi kelangsingan elemen struktur kolom yang lebih besar daripada kelangsingan kritisnya. Kolom tunggal mempunyai komponen struktur tekan yang terbuat dari satu profil. Akibat pengaruh beban kolom tunggal mengalami kelenturan. Berikut ini merupakan gambar dari tekuk elastis. Selanjutnya dari gambar di atas menunjukkan bidang lurus tumpuan. Snelly dibebani gaya tekan aksial P yang mengakibatkan batang melengkung. Ini kelengkungannya.
Akibat beban P dan pelenturan Y, penampang tersebut bekerja momen lentur. Y ada di sini, yaitu mengalami pelenturan. Dirumuskan M sama dengan min P kali Y. Dikarenakan M sama dengan EL D pangkat 2 Y per DX pangkat 2, maka menjadi EL sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan E sama dengan min P kali Y. D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min P per EI kali Y. Berikut ini merupakan rumus mengkalikan masing-masing ruas persamaan dengan ada ini EI DY per DX. DY per DX dikali 2 DY sama dengan E sama dengan min 2P kali Y kali DY. Untuk rumus mengintegralkan masing-masing ruas persamaan yaitu EI sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min P kali Y kuadrat plus C1. Untuk rumus mensubstitusikan C1 ke persamaan EI yaitu DY per akar sigma pangkat 2 min Y kuadrat sama dengan per P sama dengan akar P per EI dikali DX. Untuk rumus mengintegralkan masing-masing ruas yaitu aksin 4/5 sama dengan X akar P per EI ditambah C2. Pada X sama dengan 0, pelenturan sebagai berikut. Ini rumusnya sama dengan yang atas, cuma untuk sama dengannya Y per sigma. Berikut rumus pada X sama dengan L, pelenturan Y sama dengan 0, sehingga sin X akar P per EI sama dengan Y per sigma. Dengan rumus P sama dengan dalam kurung N P N kali Pi pangkat 2 EI per L pangkat 2. Untuk rumus memasukkan nilai N sama dengan 1 ke dalam persamaan P, maka P sama dengan Pi kuadrat EI per L kuadrat. Dari persamaan di atas dibagi luas penampang A tegangan kritik, yaitu FCR sama dengan Pi kuadrat E per KL per R dalam kurung kuadrat. KL per R kuadrat sama dengan kelangsingan batang. Untuk K yaitu faktor panjang efektif. Untuk R yaitu akar I per A atau jari-jari inersia. Untuk I yaitu momen inersia. Kolom langsing dengan kelangsungan batas sehingga tekuk elastis. AC sama dengan akar 2 Pi kuadrat E per FY. Untuk yang poin kedua, titik 2 yaitu tekuk inelastis. Dari teori modulus tangan, yang pertama yaitu kolom dengan panjang yang umum tertekuk pada saat sejumlah syaratnya menjadi elastis. Maka modulus elastisitas ketika tertekuk lebih kecil dari hanya awalnya. Berikut ini hubungan tegangan-regangan. Gambarnya yaitu ini, EY ada EA, ada sigma Y, ada CX, ada A, E, ada E juga di sini, dan ini ditarik ke atas untuk kelengkungannya. Selanjutnya yaitu beban kritik yang digunakan sama persis dengan tekuk elastis dengan rumus FCR sama dengan Pi kuadrat EI per KL per R kuadrat. Untuk rumus mengonsumsi bahwa FCR sama dengan FY, yaitu maka nilai modulus tangan FT sama dengan EI sama dengan FY dalam kurung KL per R kuadrat per Pi kuadrat. Untuk teori kedua ya, pada tekuk inelastis yaitu teori modulus terreduksi. Jasinski mengkritik bahwa pembalikan regangan yang terjadi pada bidang tidak ikut diperhitungkan, sehingga muncul teori baru yaitu teori modulus. Dengan gambar sebagai berikut ini. Yang pertama ada untuk tekuknya di sini. Ini gambar di atas, dan selanjutnya yaitu serat yang dibebani.
Untuk garis lurus ini diasumsikan sebagai garis lurus. Ada QE, ini ada QE yang di sebelah bawah. Untuk ini nilai konten mutlak dari defleksi. Untuk yang ini, miringan di bawah, yaitu serat yang tidak terbebani. Selanjutnya yaitu gambar konsep modulus terreduksi. Serat yang terbebani. Ini contoh gambar modulus terreduksi. Dari sini kita lihat di potongan, yaitu ada yang pertama ada distribusi tegangan saat terjadi tekuk. Dan yang ketiga ini ada distribusi tegangan saat terjadi tekuk juga. Cuma yang membedakan ini lebih ke bawah. Ada PC yang di sini ya, cuma ada Q, yang kedua yang di sini ada QE1. Untuk ini yaitu FT dengan rumus D1 ditambah D2. Untuk rumus selanjutnya yaitu persamaan modulus reduksi ER sama dengan 4E kali EI per akar E ditambah akar EI pangkat 2. Atau ER sama dengan 2E kali EI per E tambah E1. Untuk rumus selanjutnya yaitu bentuk persamaan tegangan Christie Ice. FJR sama dengan FY min K dalam kurung KL per R pangkat N. Dengan K dan N adalah konstanta yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya yaitu turunan persamaan di atas keperubahan KL per R dengan rumus seperti ini. Dan rumus terakhir yaitu dVJR per D dalam kurung KL per R sama dengan min 2 pi kuadrat E per KL per R kuadrat. Untuk KY ini dapat dicari dengan totalitaskan persamaan FJR sama dengan FY, yaitu dengan rumus KACN plus pi kuadrat E per AC min FY. Yaitu untuk selanjutnya yaitu rumus turunan persamaan di atas keperubahan KL per R. dFJR per D dalam kurung KL per R sama dengan min K kali N dalam kurung A pangkat N min 1. Dari persamaan dVJR ini dihasilkan ini diperoleh min KN N min 1 sama dengan min 2 pi kuadrat E per A pangkat 2 atau KN. Ini N plus min 2 pi kuadrat E per AC sama dengan 0. Dan ini untuk rumus selanjutnya. Dan terakhir yaitu persamaan tegangan kritis untuk kolom dengan kelangsungan yaitu 0. FJR sama dengan FY dalam kurung 1 dikali KL per R per 2 AC. Untuk selanjutnya yaitu materi yang ketiga, beban kritis pada kolom. Yaitu rumus perhitungan berdasar ketumbuhan, yaitu yang pertama kita cari kolom tumpuan sendi-sendi. Di dalam kolom tumpuan sendi, contoh gambarnya, dan ini ada rumus-rumusnya. Untuk solusi yaitu Y sama dengan A cos KX ditambah B sin KX. Dari perhitungan ini, maka Y sama dengan A cos KX plus B sin KX. Untuk D 0 sama dengan A cos K 0 ditambah B sin K0. Untuk 0 selanjutnya yaitu A di plus 0. Sehingga A sama dengan 0. Jadi Y sama dengan B sin KX. Untuk selanjutnya yaitu mencari kolom tumbuhan lepas jepit. Pada gambar ini merupakan gambar pada kolom tumpuan lepas jepit dengan rumus seperti ini. Untuk solusinya Y sama dengan A cos KX ditambah B sin KX plus A. Untuk kondisi batas untuk X sama dengan 0, Y yaitu seperti ini. Dan ini untuk rumus kondisi batas X sama dengan 0 sehingga dy per dx sama dengan 0.
Sehingga rumus terakhir yaitu Y sama dengan A dalam kurung 1 min cos KX. Untuk kondisi batas untuk X sama dengan L sehingga Y sama dengan A, yaitu seperti ini, sehingga rumus terakhir yaitu PCR sama dengan Pi kuadrat EI per 4L kuadrat. Dan selanjutnya yaitu kondisi jepit-jepit. Pada kondisi jepit-jepit ini merupakan gambar pada kondisi jepit-jepit dengan membedakan yaitu di sini dari gambar sebelum-sebelumnya dengan rumus seperti ini, yaitu untuk solusinya Y sama dengan cos KX plus B sin KX plus M0 per K kuadrat 0. Untuk kondisi batas untuk X sama dengan 0 sehingga Y sama dengan 0, yaitu rumus terakhir 0 sama dengan A plus MO, M0 per K kuadrat TI, sehingga A sama dengan min MO per K kuadrat EI. Untuk kondisi batas untuk X sama dengan 0, sehingga DY kuadrat sama dengan DX sama dengan 0, yaitu 0 sama dengan A kali 0 tambah B kali 1, sehingga B sama dengan 0. Untuk selanjutnya yaitu kondisi batas untuk X sama dengan L sehingga Y sama dengan 0. Untuk rumus terakhirnya yaitu P per I sama dengan 4pi kuadrat per L kuadrat sehingga P sama dengan 4pi kuadrat TI per L kuadrat. Dan berikut ini adalah kolom tumpuan jepit sendi yang keempat. Ini merupakan gambar dari tumpuan jepit sendi dengan solusi Y sama dengan A cos KX ditambah B sin K kali X ditambah M0 per F kuadrat TI dikali K per L. Y sama dengan A cos KX B sin KX M0 per P dikali X per L. Untuk kondisi batas untuk X sama dengan 0 sehingga Y sama dengan 0 yaitu O sama dengan A. Maka Y sama dengan B sin KX plus M0 per P dikali X per L. Untuk kondisi batas untuk X sama dengan L ya sehingga dy per dx sama dengan 0 yaitu B sama dengan min M0 per P dikali KL dikali cos K kali L. Untuk kondisi batas X sama dengan L sehingga Y sama dengan 0 yaitu dengan rumus tan KL sama dengan 1 sehingga 1 min tan KL per KL sama dengan 0. Dan selanjutnya yaitu radian. Radiannya diperoleh KL-nya kan 4493 yaitu K sama dengan 4493 per L sehingga untuk P yaitu P sama dengan 20 kali 19 kali I per L2. Untuk selanjutnya yaitu angka tabel. Angka tabel yaitu rasio kelangsingan berdasarkan formula Euler untuk beban kritis adalah seperti ini rumusnya. Jadi P sama dengan Pi kuadrat E AR kuadrat per L kuadrat. Sehingga P sama dengan Pi kuadrat EA per L kuadrat dalam kurung per R kuadrat. Jadi untuk rumus fix-nya yaitu Pi kuadrat kali E per A kuadrat yaitu dengan F sama dengan P per A dan ini L per R. Untuk yang keempat yaitu materi keempat panjang teknik kolom dengan variasi tumpuan. Pada panjang tekuk batang tekan sangat tergantung pada jenis peletakannya seperti kolom dengan tumpuan jepit dapat mengekang ujungnya dari berat berotasi dan transisi sehingga dapat menahan beban yang lebih besar dibanding dengan tumpuan sendi. Ini contoh gambar dari tumpuan-tumpuan yang ada yaitu jepit-jepit seperti ini gambarnya
Dan ini gambar untuk jepit sendi, perbedaannya ada di sini. Dan untuk roll tanpa rotasi jepit, yaitu ada balok di sebelah sini dengan penariknya lengkung ini. Untuk yang keempat yaitu ada sendi-sendi. Yang membedakan ada kedua ini ada tumbuhnya. Untuk yang keempat yaitu lepas jepit dengan tarik ke bawah untuk lengkungannya di sini. Dan yang gambar keenam ini yaitu roll tanpa rotasi sendi. Seperti ini gambarnya. Dari nilai-nilai tersebut yaitu untuk jepit-jepit K teoritisnya 0,50, K desainnya 0,65. Untuk jepit sendi yaitu 1/2. Untuk K desainnya 0,80. Untuk jepit tanpa rotasi K teoritisnya 1, untuk K desainnya 1,2. Untuk sendi-sendi yaitu teoritisnya 1, K desainnya 1. Untuk lepas jepit yaitu 2, K desainnya 2. Untuk sendi roll tanpa rotasi yaitu K teoritis 2 dan K desainnya juga 2. Yaitu dengan diartikan sebagai berikut: kolom pada struktur portal, faktor panjang, tekuknya, dalam kurung K dipengaruhi nilai G pada ujung-ujung. Kolom nilai G pada salah satu. Panjang ratio jumlah kelengkungan semua kolom. Dengan rumus GA sama dengan elemen IC A per LCA per elemen IBA per LBA atau GB-nya elemen TCB per LCB per elemen IB per LBB. Untuk ini catatannya ICA yaitu momen inersia titik A, ICB momen inersia kolom titik B, LCA panjang kolom titik A, LCB panjang kolom titik B, LBA momen balok, LBB momen inersia balok B, LBA panjang balok titik A, LBB panjang balok titik B. Faktor panjang tekuk K dapat dihitung dengan masukkan nilai G. Kedua ujung-ujungnya pada nomogram dibatasi dari kedua titik nilai G. Ditarik garis yang memotong garis skala K. Titik potong ini menunjukkan nilai K dari kolom tersebut. Dan saya untuk materi kelima yaitu contoh perhitungan. Dari contoh perhitungan ini saya mengambil contoh perhitungan kolom dengan kedua ujung sendi dari web yaitu upjac.id. Ini merupakan gambar contoh soalnya. Dari gambar di atas, sebuah kolom langsing dan panjang ABC mempunyai tumpuan sendi di kedua ujungnya. Dan ditekan beban aksal P, tumpuan diberikan titik tengah B dalam bidang gambar. Namun untuk tumpuan lateral yang tegak lurus bidang gambar hanya diberikan di kedua ujungnya. Kolom tersebut terbuat dari penampang baja WF sama dengan 500.200 yang mempunyai modulus E yaitu 200 GPa dan tegangan batas proposal sigma PL yaitu 300 MPa. Panjang total kolom yaitu L sama dengan 7,5 meter. Ditentukan beban pijin dengan menggunakan faktor keamanan N sama dengan 2,5 terhadap tekuk. Di sini diketahui I-nya 47,800 cm pangkat 4, I-nya yaitu sama dengan 2140 cm pangkat 4, A-nya 114,2 cm kuadrat. Yaitu untuk L per 2-nya 3,75 meter. Dan untuk jawabannya yaitu seperti ini, karena dilihat dari kondisi tumpuannya, maka kolom menekuk di dalam salah satu bidang lentur utama. Jadi jarak antara tumpuan lateral adalah L per 2 sama dengan 3,75 meter
dan lenturan terjadi pada sumbu 2.2. Untuk yang kedua, dari contoh soal itu, kolom menekuk tegak lurus bidang gambar dengan lenturan terhadap sumbu 1, strip 1, jarak antara tumpuan lateral yaitu 7,5 meter. Untuk beban kritisnya yaitu saya masukkan rumus PCR sama dengan Pi kuadrat kali I kuadrat per L per 2 kuadrat. Untuk Pi-nya seperti ini yaitu dikali 200.000 dikali 2140 dikali 10 pangkat 4 per 3750 pangkat 2 dihasilkan 3.3.868 N atau Newton. Untuk ini yaitu kita substitusikan menjadi 3003 kN. Jika kolom menekuk tegak lurus bidang gambar, saya masukkan rumus sesuai contoh yaitu PCR Pi kuadrat TI kuadrat per L kuadrat sama dengan Pi kuadrat dikali 200.000 dikali 47.800 dikali 10 pangkat 4 per 7.500 kuadratkan. Yaitu ditemukan hasil 16.773.940 Newton atau disubstitusikan menjadi 16.773 kN. Untuk tegangan kritis yaitu sigma CR sama dengan PCR per A. Ini masukkan rumus ini dengan hasilnya 262,96 megapascal dan tidak lebih besar dari theta PD yaitu 300 M megapascal. Jadi untuk tekanan kritisnya sesuai karena tidak melebihi dari ini 300 megapascal. Untuk beban izinnya yaitu P izin sama dengan PCR per N yaitu rumusnya dan dimasukkan angkanya dan hasilnya yaitu 1201,2 kN. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.